Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesta olahraga terbesar di Indonesia, PON 2021, akan digelar di provinsi paling timur di Indonesia, Papua. Saat ini, 4 daerah di Provinsi Papua sedang mempersiapkan dirinya untuk menjamu lebih dari 8.000 atlet dan ofisial. Kesiapan infrastruktur untuk menunjang PON menjadi yang penting, terutama venue-venue yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Salah satu venue tersebut adalah Istora Papua yang berlokasi di Sentani, Kabupaten Jayapura. Gedung olahraga yang bisa menampung lebih dari 3.600 penonton ini akan digunakan beberapa cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, basket, voli, dan senam. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk konser musik, acara sosial, budaya, dan keagamaan. Dibutuhkan setidaknya dana 253 miliar dan waktu 20 bulan untuk menyelesaikan bangunan yang akan menjadi ikon baru bagi Papua. Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya mempercayai PT PP Persero Tbk untuk menjadi pelaksana pembangunan istana olahraga pertama di tanah Papua. Sesuatu yang unik dari proyek Istora Papua ini ada pada struktur atap baja berbentuk dom. Di atas kepala para atlet dan penonton nantinya akan terbentang baja dom berdiameter 80 meter dengan berat lebih dari 1 juta kilogram. Struktur baja inilah yang akan membuat Istora Papua menyandang predikat sebagai stadion indoor dengan struktur baja dom terbesar di Indonesia. Membangun gedung dengan karakter unik seperti ini tentu menjadi tantangan besar bagi kontraktor pelaksana. Selain karena lokasi proyek yang berada ribuan kilometer dari sumber material-material utama, tetapi juga bagaimana mengangkat seluruh baja ini ke tempatnya secara presisi. Venue ini ditopang oleh pondasi bor pile berdiameter 60 cm dan berkedalaman 10 meter dengan jumlah 325 titik diperlukan untuk menopang struktur di atasnya. Tidak hanya menopang struktur baja, tetapi pondasi ini juga akan menopang struktur beton dengan volume lebih dari 5.000 meter kubik. Struktur beton ini harus diselesaikan sebelum struktur baja diletakkan di atasnya. Karena ini adalah bulat sempurna, maka dari itu yang pertama sangat penting ditentukan adalah BM dari gedung ini, titik pusat dari gedung ini sebelum kita melakukan hal yang lainnya. Karena apa? Karena ini adalah gedung ini adalah melingkar sempurna, sehingga kita harus memastikan bahwa R-nya itu tidak akan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Uniknya lagi, proyek Istora ini kolomnya mempunyai kemiringan dengan derajat tertentu, sehingga kami melakukan inovasi bagaimana caranya supaya derajat itu semuanya fix, tidak ada perubahan atau perbedaan derajat antara kolom satu dan kolom yang lainnya. Nah, puji syukur alhamdulillah semua pekerjaan kolom sesuai dengan sudut yang kita harapkan, tidak ada hal yang berarti pada saat pemasangan baja khususnya, sehingga deviasi perbedaan ukuran hanya hitungan milimeter, sehingga saat pemasangan struktur rangka baja itu tidak ada kendala yang terlalu berarti. Bersamaan dengan pekerjaan beton, penyelesaian detail engineering design untuk struktur atap baja menjadi hal yang sangat krusial karena gambar desain yang diterima oleh kontraktor pelaksana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Desain awal yang dibuat oleh perencana struktur belum memperhitungkan lokasi proyek, kemampuan dan kapasitas subkontraktor, ketersediaan alat berat, serta bagaimana cara memindahkan material baja ini dari Jakarta ke Jayapura. Oleh karena itu, tim engineering sendiri melakukan efisiensi desain supaya struktur atap baja ini
bisa dilaksanakan dengan kondisi resources yang ada. Setelah kami melakukan review dokumen tender, kami hanya memiliki 3 lembar gambar, yaitu gambar denah struktur baja utama, gambar potongan struktur utama, dan gambar potongan struktur baja pemanasan. Hal ini sangat tidak cukup untuk kami dapat melanjutkan proses fabrikasi atau proses produksi pekerjaan baja Istora. Sehingga kami memutuskan untuk melakukan review desain dengan meng-hire expert dari LAPI ITB, dan kami tetap berkoordinasi dengan perencana PT Unitri Cipta. Hasil dari review desain ialah struktur utama tersebut tidak mampu menahan beban butir, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan atau modifikasi desain yang harus kami koordinasikan dengan pihak perencana maupun dengan MK dan PUPR. Karena ketika ada perubahan review desain akan sangat mempengaruhi oleh volume pada BOQ, karena kontrak kita merupakan kontrak unit price. Secara volume, desain lama hanya mencakup volume 940 ton, sedangkan dengan desain baru 1040 ton. Terdapat selisih 100 ton, yang ini merupakan sudah mencakup volume struktur baja utama, baja pemanasan, struktur talang dan bulnos, dan struktur ikatan angin maupun struktur rigging. Perbedaan kedua adalah dari segi pengecatan. Pada desain lama itu hanya cat zinc chromat, sedangkan desain baru menggunakan cat dengan tebal 150 mikron. Perbedaan ketiga adalah perbedaan sambungan. Pada dokumen awal sambungan belum terakomodir, tetapi dalam desain baru ini sambungan sudah terakomodir, baik itu sambungan baut maupun sambungan plat. Karena pekerjaan struktur baja atap Istora ini difabrikasi di Bekasi, sehingga diperlukan sambungan-sambungan karena sangat berpengaruh terhadap pengiriman material fabrikasi. Konsekuensi dari perubahan desain ini, kontraktor pelaksana akan bermain dengan pasel baja raksasa, di mana pasel ini terdiri dari 348 bagian atau segmen dengan 1712 sambungan yang disambungkan dengan 22.234 baut dengan jumlah gording 1052 batang dan panjang total gording 6.200 meter. Segmen tersebut akan melewati proses fabrikasi di workshop di Bekasi, Jawa Barat. Workshop baja tersebut berjarak lebih dari 4.500 km dari lokasi proyek. Kualitas dari fabrikasi baja harus menjadi perhatian utama. Untuk pengawasan kualitas baja, yang pertama untuk material datang atau raw material, kita harus cek dimensi dan juga dokumen-dokumennya. Kemudian untuk selanjutnya pada fabrikasi, kita harus cek dimensi juga dan ukuran sesuai dengan shop drawing. Untuk pengecekan lasan, yang pertama adalah kita cek visual, baik itu cek visual secara dengan mata ataupun dengan alat visual. Dan kemudian ada cek NDT juga, itu ada penetran test, ada UT test, atau ada magnetic test. Dan untuk di fabrikasi juga kita awasi juga untuk numbering atau kode daripada rafter tersebut untuk pengiriman atau untuk pemasangan di set. Segmen yang sudah difabrikasi tersebut dikirimkan menggunakan kapal dengan 3 kali pengiriman menyesuaikan produksi fabrikasi baja. 4.500 km dan 21 hari di lautan adalah jarak dan waktu yang dilalui oleh setiap kapal. Poin penting dari pengiriman material fabrikasi ini adalah segmen mana yang harus difabrikasi dan dikirim terlebih dahulu. Karena apabila keliru dalam mengurutkan segmen yang dikirim, maka proses erection baja tidak bisa dilaksanakan. Proses install dari struktur baja ini menggunakan 2 alat angkat, yaitu 2 unit tower crane dan 1 buah mobile crane dengan kapasitas 55 ton. Karena berat section baja yang sangat bervariatif, sebelumnya untuk melakukan angkatan, lifting engineer akan menyiapkan lifting plan, di mana dia akan menentukan alat angkat yang akan digunakan sesuai dengan kuat radius tower crane ataupun dengan kapasitas SOL alat mobile crane yang akan kita gunakan. Jika menggunakan mobile crane,
lifting engineer akan menghitung di mana posisi benda dan posisi mobil crane yang akan mulai mengangkat. Dari situ kita akan memperkirakan panjang boom yang akan digunakan untuk mengangkat section tersebut. Lalu tim survei akan mensurvei di mana as dari mobil crane akan berhenti sehingga tidak akan terjadi kesalahan posisi mobil crane. Dengan total bobot sebesar itu, struktur ini membutuhkan temporary support untuk proses installnya. Temporary support ini akan dilepas saat semua struktur sudah terpasang dengan komplit dan sempurna. Jika temporary support sudah mulai dipasang, kita selanjutnya akan melakukan proses install base plate dan juga angkur. Proses ini merupakan proses yang sangat penting karena section pertama akan diinstal di base plate dan angkur tersebut. Karena jika kita melakukan kesalahan arah dan juga elevasi 1 cm saja terjadi kesalahan, maka di tengah bentang dom akan terjadi kesalahan 1,4 meter. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan arah maupun elevasi, tim survei selalu mengecek untuk setiap angkatan yang akan dilakukan untuk memastikan elevasi dan juga arahnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kesulitan pemasangannya itu adalah pada saat kita memasang segmen-segmen bagian-bagian tertentu dari rafter, balok A, balok B, balok C, balok D, dan E. Ini ibarat kita memasang Lego. Mainan Lego itu kita pasang satu-satu sampai akhirnya terangkai seperti ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah safety. Safety juga bagian sangat penting karena kalau sampai ada terjadi fatality, maka kebanggaan kita akan menjadi tercoreng. Jadi kami di sini semua saat pelaksanaan installment pekerjaan baja, pertama kali adalah lakukan checklist bersama-sama. Melibatkan dari engineering, dari ARK, lapangan sendiri, MK, dan support kita. Setelah semua selesai checklist, sama-sama kita lihat kelengkapan untuk erection, semua sudah oke, operator semua sudah siap, TC sudah di briefing, operator mobil crane sudah di briefing, semua sudah siap, barulah kita melakukan action pengangkatan rafter segmen per segmen. Tahapan akhir jika seluruh struktur sudah terpasang dengan sempurna, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah melakukan release box support. Namun sebelumnya kita harus memastikan lendutan yang terjadi dari struktur tidak melebihi dari lendutan izin sebesar 23 cm. Oleh karena itu, sebelum melakukan release temporary support, kita mengukur lendutan tersebut dengan alat dial gauge yang diletakkan di bawah temporary support tipe 1, tepat di bawah nok struktur baja. Bisa dikatakan bahwa struktur baja merupakan lintasan paling kritis yang harus diselesaikan secepatnya karena ada pekerjaan di atasnya, seperti penutup atap dan fall protection system yang menunggu. Tepat di bawahnya juga menunggu pekerjaan mechanical electrical seperti textile duct sepanjang 477 meter untuk mendinginkan ruangan, lampu field of play dengan intensitas 1500 lux, dan sound system dengan kapasitas 15.000 watt. Pada area bawah juga terdapat pekerjaan kursi tribun dan sport floor berbahan vinil. Kedua pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan sebelum pekerjaan di atas selesai. Itulah mengapa pekerjaan baja merupakan roh dari proyek ini.